Hadirin dan hadirat yang sama kami doakan mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Mohon maaf terlebih dahulu, barangkali kami berada pada posisi sulit gitu ya. Karena pertama adalah menggantikan sebenarnya Ustadz Iqbal Romzi untuk menyampaikan tausiah ini. Kemudian pada waktu yang sedikit harus kita hemat gitu, karena jam 10 kita harus selesai. Namun barangkali ini ada berkahnya, karena saya harus berbicara tidak panjang-panjang. Terlebih tadi alhamdulillah Ketua DPW kita Ustadz Erza Saladin dan Ustadz Mustafa Kamal, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, sudah menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita semuanya, termasuk berkah bulan Ramadan yang sama-sama sudah kita lalui. Ikhwati fillah, malam hari ini acaranya memang kata Ustadz Yuswar tadi agak unik. Halal bihalal, tetapi kita masih tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKS. Mudah-mudahan itu bukti kecintaan kita kepada negeri ini dan bukti kecintaan kita juga kepada PKS. Halal bihalal ini bahasa Arab, tetapi orang Arab sulit memahaminya. Tapi karena ini sudah mentradisi di masyarakat kita Indonesia, sekalipun salah nggak apa-apa. Lebih lanjut kita tidak perlu juga berdebat apakah ini bid'ah atau tidak gitu ya. Tapi kita melihatnya dari konteks fikih dakwah. Bagaimana kita berdakwah, di mana pada acara ini rata-rata hampir di seluruh Indonesia saya kira kita menemukan banyak hal yang positif. Tadi diawali dengan tilawah Al-Quran yang sekaligus itu mengingatkan kita, nasihat buat kita. Kemudian disampaikan tausiah, ceramah, mengundang kiai, mengundang mubaligh, mengundang ustadz untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada kita. Terakhir barangkali nanti akan ditutup dengan doa. Itulah nilai-nilai yang pasti kita temui di setiap acara halal bihalal. Jadi oleh karenanya, kalau di sana masih ada segelintir dua yang mengatakan ini nggak perlu, ini bid'ah ini, ya enggak? Ini tidak dianjurkan oleh Rasul. Barangkali kita sedikit berbeda pandang. Kita tetap memandangnya adalah positif dan insya Allah ada manfaatnya untuk bangsa ini. Karena ini terjadi hanya di Indonesia, Pak Pangdam. Di Arab nggak ada acara halal bihalal semacam ini. Ngumpul di bulan Syawal, lalu dilaksanakanlah serangkaian acara seperti ini. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Presiden pertama kita, Bung Karno, yang sudah memprakarsai lahirnya halal bihalal ini dulu.
Jazahullahu khairan anna wa anil islami wal muslimin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Sekarang kita berada pada bulan Syawal. Kedua bulan ini bagi kita istimewa, kaya dengan keberkahan. Wajar ketika Ramadan datang, dulu umat Islam di seluruh penjuru dunia ini bersuka cita memapak datangnya bulan Ramadan tersebut. Dan begitu ditinggalkan oleh bulan Ramadan, mereka menangis. Kenapa? Karena merasa ditinggalkan oleh semua kebaikan itu. Nah, kita berharap kita juga sama menyikapi perginya bulan Ramadan tersebut. Sekarang kita berada pada bulan Syawal. Paling tidak kita ingin melestarikan nilai-nilai pendidikan Allah pada bulan Ramadan tersebut. Yang tadi kata Ustadz Erza, sesungguhnya sangat-sangat memberikan energi kepada kita pada 11 bulan berikutnya. Dalam kesempatan ini, ikhwafillah, saya ingin barangkali hanya ingin menitipkan dan men-stressing 2 poin penting. Keberkahan Ramadan itu yang sangat kita rasakan adalah kita telah melakukan penguatan silah billah, hubungan kita dengan Allah SWT, dan itu ditandai dengan kegiatan i'tikaf fi al-ashril awakhir dari Ramadan. I'tikaf itu artinya kita berkhulwah, mengisolasi diri kita di masjid, meninggalkan hiruk pikuknya dunia dan isinya ini, untuk berkonsentrasi, beribadah, zikrullah. Ikhwafillah, filosofinya adalah agar kita berani melatih diri kita untuk kembali mengeratkan hubungan kita dengan Allah SWT, tidak melupakan Allah. Para a'immah dulunya dalam sejarah, yang ahli hadis, yang sibuk berdakwah, berkeliling, itu pun berani meninggalkan semua itu untuk beriktikaf di masjid, berkonsentrasi melalui media, antara lain membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sesungguhnya adalah berdialog dengan Allah SWT. Itu sekedar sarana saja di samping yang lain. Saya kira menguatkan hubungan kita kembali dengan Allah SWT, terlebih di era seperti ini, di era yang berat bagi kita, dalam kehidupan yang sudah sangat kompleks tantangannya, kita tentunya membutuhkan Allah SWT. Saya melihat kita saja yang tadi digambarkan oleh sekjen kita, ikut diberikan kesempatan untuk berkhidmat kepada bangsa dan rakyat ini ke depan. Kalau tadi hanya sekedar contoh, kita membutuhkan tentunya ketegaran, kita membutuhkan energi yang besar, kita membutuhkan semangat yang bukan hanya sekedar jargon-jargon,
atau kepalan tangan, tapi lebih dari itu. Dan semuanya itu kita yakini kita akan bisa hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari Turki. Mohon maaf ini Pak Pangdam. Belajar dari Erdogan. Di mana belakangan kita tahu telah terjadi upaya kudeta gitu ya, terhadap pemerintahan yang sah. Pada saat itu Erdogan dengan tegarnya mengatakan, saya tidak takut dengan siapapun. Alasannya sederhana, beliau mengatakan, karena setiap hari saya membaca ayat Allah, inna ma'ya rabbi sayahdini, sesungguhnya bersamaku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan membimbingku ke jalan yang benar, yang pasti akan menolongku untuk menyelamatkan negara dan bangsa Turki. Demokrasi yang rata-rata disepakati oleh masyarakat dunia, sistem yang terbaik. Nah, ikhwati fillah, kalau kita berbicara kontekstual ayat tadi, kita jadi teringat dengan Nabiullah Musa alaihissalam, di mana pada waktu itu beliau sebagai figur yang diberi amanah sebagai pemimpin yang harus menyelamatkan Bani Israel dari kekuasaan yang otoriter. Dialah Fir'aun laknatullah, dengan bala tentaranya, dengan segala kekuatannya. Dalam kisah itu digambarkan Musa dengan pengikutnya yang setia lari, bayangkan, dari pusat kekuasaan, kalau ukurannya kota Kairo sekarang, ke tepi Laut Merah. Itu berjalan dengan bus saja Ustadz Mustafa itu 7 jam 8 jam. Enak, kita nggak bisa bayangkan. Kalau seandainya pusat kekuasaan itu adalah Luxor, lebih jauh lagi. Saya ingin mengilustrasikan begini, bagaimana kita mengukur kesetiaan pengikut yang mengikuti perjalanan Musa dari pusat kota itu sampai ke Laut Merah. Kalau bukan jenis yang loyal, yang setia, tidak mungkin akan berjalan sejauh itu, bercapek-capek. Tapi yang kita temui pada etape terakhir, di saat Musa dan pengikutnya yang setia tadi dihadapkan kepada satu kenyataan hidup, satu fakta yang ada di depan mata. Di depan lautan, di belakang adalah musuh, di kiri kanan adalah bukit-bukit terjal. Wajar kalau pengikutnya yang loyal dan setia tadi sempat berkata kepada Musa, kalla, inna lamudrakun. Afwan, mereka mengatakan inna lamudrakun. Dalam surat Asy-Syu'ara itu, kata sahabat-sahabat mereka, pasti kita kecekel, pasti kita tertangkap. Mau lari kemana? Depan lautan, di belakang musuh, kiri kanan ini bukit-bukit terjal. Mau lari kemana? Jadi cukup alasan sahabat-sahabat Musa yang setia tadi untuk mengatakan seperti itu. Tapi mari kita lihat sosok seorang pemimpin yang beriman, yang punya hubungan baik dengan Allah SWT. Dengan PD-nya dia mengatakan, kalla
inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, kita tidak akan tertangkap. Saya yakin tidak akan tertangkap, karena saya punya Allah, punya Tuhan yang pasti akan membimbing jalan kemana kita harus pergi. Kita harus menyelamatkan diri. Dan fakta sejarahnya mengatakan dalam Al-Quran, bayangkan sesuatu yang tidak masuk akal, laut bisa terbelah, dan begitulah Allah menganugerahkan kepada setiap hambanya yang punya keyakinan kepada dirinya, yang punya hubungan baik dengannya. Ini kalau kita perluas, saudara-saudaraku sekalian, kepada para hampir semua nabi Allah SWT, mereka ketika meminta kepada Allah, yang diminta bukan yang makul, bukan yang masuk akal, tapi yang mustahilat, yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin, ya enggak? Yang di luar kebiasaan yang diminta itu. Satu-satu kalau kita perhatikan seperti itu. Kalau kita barangkali nggak perlu minta yang mustahilat, tapi yang kita minta dan selalu kita doakan itu yang makulat saja, yang masuk akal aja. Paling-paling kita minta kemudahan, minta supaya sehat, minta supaya ditambah Allah rezeki, ya enggak? Minta supaya lulus ujian. Itu masuk akal. Tapi ini para nabi, lihat, yang diminta adalah yang mustahil-mustahil. Ya, lihat itu Nabi Sulaiman, yang diminta apa? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak boleh kau berikan kepada siapapun setelah aku. Dan benar Allah kasihkan itu, kerajaan itu, termasuk yang dikuasai oleh Sulaiman itu makhluk yang namanya bangsa jin dan binatang-binatang semuanya, termasuk semut, Pak Pangdam. Sampai hari ini belum ada yang menguasai ini. Ya, belum ada. Itu ya, yang dikuasai jin banyak. Benar, setuju. Ini contoh ya. Lihat contoh yang lain. Ada nabi yang umurnya panjang dari nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Yunus. Ya, enggak? Sebagian besar usianya dalam perut ikan. Bayangkan, dalam perut ikan paus. Tapi kemudian Allah menyelamatkannya pada akhirnya. Ketika saya bandingkan tadi, orang sudah menganggap remeh media-media semacam ini. Mempermudah, gitu ya, sekali lagi, upaya dalam merekat hubungan persaudaraan semacam ini. Ini adalah modal kerja kita, ikhwafillah. Modal kerja yang benar itu adalah lapang dada, kecintaan. Ustadz Mustafa, saya sempat nanya Ustadz Anis dulu ketika beliau mengatakan, dalam jargonnya itu apa tuh? Cinta, kerja, dan harmoni, Pak Pangdam. Kenapa Ustadz? Ini asbabun nuzulnya siapa nih? Rupanya hasil perenungan beliau melihat kita atas nama bangsa Indonesia ini, ya enggak, di sektor apa saja, termasuk di sektor politik, beliau melihat semacam horor gitu kan. Kita ini tegang terus, ya enggak, seolah saling berhadapan, head to head, ya enggak. Padahal mungkin semua agama menganjurkan supaya kita ini damai,
Ya enggak? Saling mencintai. Karena dengan cinta itu, kata Ustadz Anis, kita akan bisa bekerja produktif. Tapi kalau kita bekerja tapi kita dibebani dengan berbagai macam penyakit persaudaraan, saling mencurigai, enggak? Saling adu domba. Ini kata Pak Riyamizat kemarin, ini musuh baru ini katanya. Dalam konteks bela negara, kata Pak Riyamizat, ada perang baru nih. Apa itu? Perang adu domba. Perang adu domba. Wong nak bedulur, nak baik-baik, ndak harmoni, enggak. Ndak boleh. Yang kepengen baik malah disuruh bebala, maksud gitu, enggak. Ini sebenarnya kalau versi Al-Quran, Pak Bangdam, ini gawe iblis setan. Yulqi al-adawata wal baghdha, selalu menanamkan permusuhan dan kebencian. Gawe setan. Dan setannya ada dua. Ada setan dari bangsa jin dan ada setan dari bangsa manusia. Jadi kedua-duanya harus kita waspadai. Khususnya dari manusia ini tadi, karena dia ada jasadnya. Kalau setan tadi tidak berjasad, tidak kejinguan. Kita cukup berdoa baik, seperti doa dalam surat Al-Falaq itu, tidak? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Urusan iri mengiri, hasud dengki bisa memecah belah ini tadi. Padahal sekali lagi ini adalah modal. Kita lewat Partai Keadilan Sejahtera, lewat partai dakwah ini, ingin membuktikan kecintaan kita yang sungguh-sungguh kepada bangsa dan negeri ini. Dan oleh karenanya tadi sudah diceritakan, kita rela melakukan itu. Kita rela menyebut kita tadi posisi loyal. Tapi kita tetap loyal, kita tetap cinta, kita tetap ingin mengurus negeri ini. Karena disinilah kita dilahirkan, disinilah kita ditakdirkan. Walaupun kita ditawari mungkin hujan emas di negeri orang, rasanya nggak kepengen kita, nggak kepengen. Saya mungkin pernah menuntut ilmu di Saudi Arabia. Kalau ditawari jadi warga negara sana, tinggal di sana, tidak terbetik dalam hati saya. Enak. Bukan persoalan panasnya, Pak, bukan. Enak. Itu fitrah, ya. Saya lebih mencintai Indonesia ini, negeri ini. Maka tidak perlu diragukan kalau kita tadi ingin mengabdi untuk negeri dan bangsa ini. Nah, inilah sekaligus ajakan buat para kader Partai Keadilan Sejahtera. Mari kita buktikan kecintaan itu. Kita mulai dari upaya membangun persaudaraan sebangsa dulu. Lintas partai. Walaupun tradisi dan budaya antar partai itu kita udah sama maklum lah kira-kira, enak. Yang namanya kompetisi kadang-kadang menghalalkan semua cara, termasuk juga menghalalkan untuk menghancurkan hubungan baik tadi, persaudaraan tadi. Saya waktu di DPRD dulu diajak oleh kawan-kawan model gitulah, diprovokasi. Saya bilang, jujur saya bilang, Lur, kalau kau nak ngajak aku
mengorbankan hubungan persaudaraan yang selama ini sudah saya bangun bertahun-tahun dengan dulur-dulur ini. Mendingan aku mundur. Tidak galak, kira-kira, tidak. Itu jauh lebih mahal. Itu jauh lebih mahal. Apakah tidak mungkin kita dengan duduk bersama, dengan bekerja sama, dengan saling bertafahum untuk melakukan karya-karya besar untuk bangsa dan negeri ini? Saya kira masih mungkin, masih mungkin. Nah, sekali lagi ini yang maksud saya adalah perlu kita petik pelajaran dari Ramadan yang menyatukan kita, yang menyemangati kita, halal bihalal yang sesungguhnya mengajak kita ini saling memaafkan di antara kita, supaya dua modal ini akan meringankan beban kita sebagai bangsa Indonesia untuk sekali lagi mensejahterakan rakyat dan masyarakat. Menarik sekali apa yang dikatakan Ustadz Anis itu tadi, cinta, kerja, dan harmoni. Karena hanya dengan kecintaan di antara kita, persaudaraan di antara kita, tidak ada beban dan tidak ada permusuhan di antara kita, insya Allah kita bisa melakukan akselerasi untuk membangun bangsa dan negeri ini. PKS saya kira tepat kalau sebagai partai dakwah mengambil peran ini, memulai ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, menjadi model, menjadi model. Tadi kita melihat tayangan BNN, kita sapa, kita silaturahimi, kita ajak ngobrol. Dan itu bukan basa-basi politik. Sekali lagi, kita melakukan itu karena Allah SWT, karena kita sayang. Negeri ini sudah darurat narkoba katanya. Jadi kalau tidak melibatkan peran-peran publik, peran semua gitu saya kira sulit. Saya kira sulit. Kemarin di media mengejutkan, Jawa Timur katanya jumlahnya sangat fantastis gitu, besar pengguna narkoba. Masya Allah. Ini lawan buat kita semuanya. Lawan buat kita. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini akan sekali lagi menguatkan hubungan di antara kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang layak sebenarnya untuk tampil sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Hablum minallah, hablum minan nas, itu istilah yang selama ini populer barangkali. Mudah-mudahan kita tidak sekedar hafal istilah itu, tapi kita ingin mengimplementasikannya dalam kiprah-kiprah kita, baik di dunia politik, dunia sosial kemasyarakatan, dan lainnya, termasuk saya, Pak Pangdam di pondok pesantren, dunia pendidikan. Kami selalu ingin berkomitmen seperti itu. Bersama pemerintah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf, sadar sebenarnya kalau ini melampaui apa yang tadi diingatkan Ustadz Elza, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wafaqanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.